In progress. Oke, hari ini adalah chapter terakhir untuk listening, teman-teman. Jadi kita nanti akan latihan listening part C, oke? Jadi seperti yang kita jelaskan di awal, nanti listening ada 3 bagian, yang mana 50 soal itu dibagi ke dalam setiap bagian tersebut. Jadi part A itu namanya adalah short conversations atau percakapan pendek, yaitu nomor 1 sampai nomor 30 ya, teman-teman. Jadi paling banyak. Kemudian di setiap nomor nanti teman-teman akan mendengarkan 2 orang, si A dan si B, biasanya cewek cowok ya teman-teman. Nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan. Oke. Nah nanti tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan keadaan sekitar teman-teman ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan tertinggal oleh apa yang diucapkan pembicara pertama. Karena seringkali pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan idiom, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman mengecek pilihan A, B, C, D, teman-teman hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini berupa satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B itu biasanya ditulis di salah satu pilihan. Nah, tapi biasanya ceritanya malah diganti ya, jadi malah salah. Nanti biasanya jawabannya itu tidak mengandung satu kata pun yang diucapkan sama si B, tapi artinya sama, teman-teman. Ya, jadi menggunakan paraphrase atau sinonim. Nah, kemudian lanjut ke part B yang sudah kita pelajari terakhir kemarin ya. Di part B ini nanti teman-teman akan mendengarkan 2 orang juga, si A dan si B, cewek cowok juga ya. Nanti si A ngomong apa, diikuti sama si B, dijawab lagi sama si A dan seterusnya. Nah, nanti satu audio itu ada 4 soal rata-rata ya, teman-teman. Kadang 3, kadang 5, tapi rata-rata 4 soal. Dan untuk part B ini hanya ada 2 audio. Jadi dia paling sedikit, paling banyak itu hanya 10 soal, tapi jarang banget, umumnya 8 soal. Oke. Nah, nanti tipsnya teman-teman tetap harus konsentrasi dan fokus, kemudian kelompokkan informasi berdasarkan pandangan di setiap pembicara. Ya, jadi sambil mendengarkan, teman-teman sambil resapi si A ini bagaimana tentang topiknya, si B bagaimana tentang topiknya. Nah, untung-untung kalau teman-teman mendengarkan audionya itu hanya tanya jawab atau sistem interview, teman-teman. Jadi fokus aja sama yang menjawab, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listening bagian ketiga atau part C ya. Namanya adalah long talks. Nah, long talks ini nanti teman-teman tidak lagi mendengar 2 orang, tapi teman-teman akan mendengar 1 orang yang ngomong. Jadi teman-teman kayak dengerin kuliah dalam bahasa Inggris seperti itu atau penjelasan dalam bahasa Inggris ya. Nanti satu audio dan ini biasanya full akademik ya, teman-teman, untuk pembahasannya biasanya tentang entah itu perkuliahan, entah itu pekerjaan, seperti itu. Nah, nanti satu audio itu rata-rata diikuti 4 pertanyaan. Sama dengan part B. Tidak menutup kemungkinan kadang juga 3, kadang juga 5. Tapi paling sering itu 4, teman-teman. Nah, nanti tipsnya tetap teman-teman harus konsentrasi sama fokus ya. Kemudian nanti listen carefully. Jadi teman-teman kalau ada vocab yang teman-teman nggak tahu, itu tinggalin aja. Karena kita diminta untuk memahami keseluruhan. Ya, alurnya kemana, tentang apa, kemudian membahas yang dibahas apa aja, sub-subnya, seperti itu. Oke, jadi kalau ada vocab yang nggak tahu, tinggalin aja. Teman-teman pahami, bisa ditebak vocab tersebut melalui konteks. Seperti itu. Kemudian understand the flow of the talk, nah yang saya sebutkan tadi, pahami alur ceritanya. Jadi yang dibahas tentang apa, gimana si pembawa si pe, apa namanya? Ya orang yang menjelaskan itu membawakan topiknya. Jadi perinciannya bagaimana, seperti itu. Oke. Jadi kalau dapat vocab yang teman-teman nggak tahu, tinggalin aja. Yang penting teman-teman pahami keseluruhan. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke eee, latihan, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai listening part C? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, mari kita coba dulu dengan latihan pertama. Dicoba dulu ya, saya mute semuanya supaya tidak terganggu nanti ketika latihan. Silakan, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water.
Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban CCCA, CDCA, CADD. Kemudian ada pertanyaan juga, Mister kalau long conversations itu jarang pakai idiom ya, Mister kayak short conversations. Kalau di long conversation bisa dibilang jarang, teman-teman. Tapi bukan berarti tidak ada ya, teman-teman. Karena saya pernah menemukan juga dulu ada beberapa idiom yang dipakai. Contohnya kemarin waktu kita latihan juga ada, namanya di sesi sore kalau nggak salah, itu ada, I'm trying to get in touch with you. Nah, get in touch itu juga idiom. Kemudian yang cukur rambut itu, ada kata, went to town, ada go in town, itu menggila artinya. Jadi ada juga idiom, tapi jarang, teman-teman. Oke. Baik, mari kita cocokkan, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades ya. Tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan
tram tour atau kunjungan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Kemungkinan besar nanti kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Tentunya kita tidak boleh meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu, karena bahaya yang bisa disebabkan oleh buaya-buaya tersebut. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan mengeluarkan air mata buaya. Eh, Biasanya, sudah biasa kita mengatakan kalau orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu memang selalu terlihat ada air mata di mata mereka, tapi mereka itu tidak sedang menangis karena sedih atau kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari badannya. Seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya yang manusia lakukan dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira buaya itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sana, di kanan, ada 2 buaya besar di tepian air. Di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian bisa mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian tidak boleh meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, nomor 39. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di mana pembicaraan ini tadi terjadi? Nah, tadi pemandu wisatanya berkali-kali bilang ya, teman-teman, tram tour, kemudian ada on this tram seperti itu. Jadi mereka itu sedang di atas tram atau tram itu sejenis kendaraan yang jendelanya itu terbuka. Kalau di tempat saya mungkin nyebutnya odong-odong atau kereta kelinci. Oke. Dan tidak harus berbentuk kereta, teman. Kadang ada bis, kadang ada mobil kecil. Kalau dulu di Bali kalau saya nggak salah ada istilah namanya komutra, tapi sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Nah, nomor 39 berarti jawabannya Charlie on a tram ya. Kemudian nomor 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, ungkapan mengeluarkan air mata buaya itu kalau dipakai ke manusia itu maksudnya apa? Seperti itu. Nah, tadi disebutkan it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita menyebutkan seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika orang tersebut pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawaban nomor 40 yang paling tepat adalah delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Maksudnya manusia-manusia yang dibilang mengeluarkan air mata buaya itu lagi pura-pura sedih. Seperti itu. Okay, next, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi si pembicara bilang mereka seekor buaya itu menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam berlebihan dari dalam tubuhnya. Ya, berarti jawaban yang paling tepat 41 adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Salt di sini maksudnya adalah kadar garam atau keringat, teman-teman. Oke, lanjut nomor 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang tour guide-nya rekomendasikan? Ini maksudnya di akhir-akhir tadi ketika dia setelah ngasih tahu ada buaya di tepian air di dekat pohon-pohon tumbang tadi, teman-teman. Nah, tadi dia bilang you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Jadi silahkan mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 42 adalah yang alpha ya. Taking photographs. Alright, lanjut ke audio kedua. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship
in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban C, DBC. Ada juga A, triple B. Ada juga C, BBA. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali ya dengan skripnya supaya mudah untuk kita simak. Mari teman-teman. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi teman-teman. Itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas.
Nah, tadi dikatakan, silakan duduk karena saya ingin memulai kelasnya sekarang. Kemudian sekarang, kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk, bentuk-bentuk alat transportasi abad 19 yang berbeda dan lebih elegan, namanya clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19, adalah, kapal-kapal untuk mengarungi lautan yang memiliki layar besar yang memiliki banyak layar besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Clipper ship itu diberi nama clipper ship, atau kapal-kapal tersebut itu diberi nama clipper ship, karena fakta bahwa mereka itu bisa clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Karena clip along tadi ditanyakan ya teman-teman, misalnya teman-teman nggak tahu artinya clip along, it's okay, kita bisa lewatin aja, itu nanti kita ingat-ingat aja, dia disebutkannya ketika si pembaca itu mengungkit-ungkit tentang apa gitu ya. Jadi itu tadi, jadi dia dinamai clipper ship karena fakta bahwa, dia bisa clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar, untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 atau 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat gitu ya, di era tersebut. Clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas, perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship itu pertama kali diperuntuk atau dipergunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka pertama kali dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk membawa atau mengangkut teh ke Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu kemudian, segera dialihfungsikan untuk mengangkut, jumlah besar atau sejumlah besar, penambang emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan, clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada mereka sendiri, armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke, kita dengarkan number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Di mata kuliah apakah, di mata kuliah apakah kuliah tadi itu diberikan, kemungkinan diberikan. Nah, tadi ngomongin tentang kapalnya Amerika di tahun 1840-an ya, teman-teman. Kita cek yang alfa olahraga air, bukan ya, bukan olahraga air, teman-teman. Karena kalau olahraga air harusnya ada kegiatan olahraga atau misalnya lomba misalnya. Tapi tidak ada, tadi ngomongin tentang kapal aja. Kalau yang Bravo fisika, bukan ya teman-teman, jauh. Kalau yang Charlie American History. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Sejarah Amerika. Ya, karena tadi ngomongin tentang sejarah perkapalan seperti itu atau transportasi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, apa makna dari ungkapan to clip along tadi? Nah, to clip along tadi disebutkan, jadi they're given the name clipper ship in reference to the fact that they clip along at such fast rate of speed. Jadi mereka itu bisa clip along di kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clip along tadi itu disebutkan ketika si pembicara itu mengungkit-ungkit tentang kecepatan kapal tersebut, teman-teman. Jadi kata kunci teman-teman adalah cepat atau kecepatan. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, pilihan yang menyebutkan kata cepat itu hanya di satu pilihan, yaitu yang Bravo. Dan memang jawabannya Bravo, teman-teman. Jadi jawabannya to move fast atau bergerak dengan cepat atau melaju pesat seperti itu. Oke, kemudian nomor 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat untuk apa?
Nah, tadi ada dua kegunaan yang disebutkan ya, teman-teman. Yang pertama adalah di tahun 1840-an. Nah, Clipper ship itu pertama kali digunakan untuk melakukan perjalanan dari New York, kemudian lanjut mengelilingi ujungnya Amerika Selatan, lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Jadi dimaksudkan untuk mengambil teh dari Cina. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 45 adalah yang alpha ya, to bring tea from China. Nah, kalau yang kedua tadi, kegunaan kedua di tahun 1848 kalau nggak salah, ketika emas ditemukan di California, nah itu dialihfungsikan langsung untuk mengangkut persediaan tambang sama penambang dari dari pantai timur ke California. Seperti itu. Jadi di sini pertanyaannya adalah yang pertama. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesor ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswanya tadi? Di akhir tadi ya, prosesnya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 46 adalah yang delta, teman-teman. Some written homework. Jadi PR yang tertulis, yang udah ditulis seperti itu. Oke, number 46, delta. Lanjut ke audio terakhir. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya, kemudian kita bahas bersama.
Oke, ada jawaban ACDC, ada juga BCDC, ACDD, BADD, BCDC, DDDD, oke. Baik, anyways, let's do it together. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan lagi dengan skripnya. Mari, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Itu tadi, teman-teman. Jadi sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktor atau para pemain peraganya ya. Nah, tadi dikatakan, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan malam ini. Dan saya ingin kalian mengerti kalau yang kalian rasakan itu sesuatu yang wajar. Kalian akan berada di atas panggung, di depan banyak orang nanti malam dan normal kalau kalian mengalami ketegangan-ketegangan. Saya ingin membantu kalian, memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, yang kalian rasakan itu disebut demam panggung. Nah, demam panggung itu rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan banyak orang. Nah, demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian sedang merasakan sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, dan jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, nah ini diam ya teman-teman. Butterflies in stomach has butterflies in it itu maksudnya nggak nyaman atau gugup seperti itu. Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk nanti pertunjukannya nanti, disitulah kalian mengalami yang dinamakan demam panggung. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran negatif. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya menarik nafas yang dalam, kemudian peregangkan otot atau regangkan otot gitu ya, atau bahkan hanya ketawa-ketiwi saja untuk meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk fokus pada apa yang harus kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat,
Jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah tarik nafas yang dalam untuk rileks, kemudian fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam, kata si pelatihnya gitu. Kita dengarkan number 47, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang mungkin tidak mengalami demam panggung di dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang ya. Tadi disebutkan kalau tidak hanya aktor sama aktris saja, ada lagi yaitu musisi, atlet, sama guru. Siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang kerjanya itu tidak mengalami demam panggung. Artinya kerjaannya itu tidak dilihat banyak orang, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 47 adalah alpha ya, writers atau penulis. Penulis itu kalau mau kerja tidak harus dilihat orang. Beda kalau yang Bravo, aktor itu yang coach ya kasih tahu tadi ya, demam panggung itu wajar karena kita di depan banyak orang. Charlie itu contoh yang mengalami juga, Delta juga sama. Musisi tadi juga dipakai contoh yang mengalami demam panggung juga, seperti itu. Oke, berarti yang tidak mengalami itu yang alpha, writers atau penulis ya. Oke, number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang yang sedang mengalami demam panggung miliki? Kita cek yang alpha apakah dia melihat kupu-kupu, bukan melihat kupu-kupu ya teman-teman. Kupu-kupu tadi disebutkan seperti ini, if your stomach has butterflies in it. Jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, bukan berarti ada beneran atau melihat kupu-kupu ya. Itu maksudnya gugup atau grogi seperti itu teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya, bukan, tidak ada cerita seperti itu tadi ya, terlalu ekstrim juga. Kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya Charlie, lututnya nanti gemeteran. Tadi dikatakan if your knees are shaking, jika lutut kalian gemeteran, seperti itu ya. Oke, berarti nomor 48 jawabannya Charlie. Oke, next number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, gimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi kalau melawan pikiran negatif itu cuma satu ya. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think. Jadi, untuk melawan pikiran negatif, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang harus kalian lakukan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah delta ya. By focusing on what needs to be done. Dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Oke, terakhir teman-teman, number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, kapan para aktor-aktornya itu harus tiba di teater? Nah, tadi ada si pelatihnya atau coachnya tadi bilang, that's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Jadi itu saja yang saya harus katakan hari ini. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, berarti jawabannya di sini kan yang ditanyakan jam berapa mereka harus ke teater untuk ketemuan lagi sama coachnya tadi ya, berarti jam 6 teman-teman. Berarti jawabannya Charlie at 6 o'clock, seperti itu. Kemudian ada 48 tadi jawabannya, ya jawabannya Charlie. Oke, sekarang adakah pertanyaan teman-teman mengenai listening ya, part A, part B, part C? Memang listening ini yang saya sampaikan di awal listening ya, teori itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah vocab teman-teman dan latihan. Nah itu, tapi dua itu berkesinambungan ya. Nanti latihan teman-teman akan dapat vocab. Nah vocab itu nanti ketika teman-teman semakin sering ketemu di latihan, itu nanti semakin enak. Karena di listening itu bab itu banyak banget teman-teman. Bahkan bisa dibilang tak terhingga ya, banyak banget gitu, dan pertemuan kita terbatas. Dan ada satu tahap sebelum kita loncat ke bab kalau di listening itu, ada namanya tahapnya rekognisi. Kita bisa mengenali yang kita dengar itu yang diucapkan apa, kata apa di kalimatnya itu satu utuh gimana, itu perlu dilatih. Makanya teknik yang saya pakai adalah latihan bahas, latihan bahas. Nah mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup teman-teman. Kenapa 48 bukan Bravo?
He or she would break a leg. Dia akan mematahkan kakinya. Kita lihat aja teman-teman, ada nggak di sini yang mematahkan kakinya? Ya, tentang tanda-tanda demam panggung. Nah, itu ada di sini teman, saya tandai ya. Mana ya tadi? Nah, di sini teman-teman letaknya. Oke. Jadi ini. Jadi di situ disebutkan, just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you're thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. Nah, ini tanda-tanda besar kalau seseorang mengalami demam panggung, yaitu yang pertama, sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit tegang atau gugup, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, maksudnya juga sama ya, gugup teman-teman. Dan jika kalian berpikir seberapa buruk pertunjukan kalian nanti. Nggak ada teman-teman, mematahkan kaki itu nggak ada. Seperti itu. Break a leg. Itu sebenarnya break a leg itu juga bisa jadi idiom teman-teman. Artinya good luck, tapi nggak nyambung ya. Karena ini ngomongin tentang reaksi intinya detrimental effect kita, psikologi kita ke yang namanya demam panggung tersebut, seperti itu. Ya, yang saya bilang tadi ya, saya kira lemes. Nah, itu adalah vocab teman-teman. Jadi memang break a leg itu mematahkan satu kakinya. 49 jawabannya ya, delta. 49 ya, sebentar ini saya hapus dulu. Nanti teman-teman bisa sambil melihat video rekaman lagi, kemudian untuk mempelajari, atau juga bisa ikut sesi malam. Kalau nggak salah sesi malam itu soalnya sudah selesai, beda teman-teman. Soal-soalnya beda. Jadi untuk latihan nanti teman-teman bisa latihan lagi seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman. Thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys.